Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dispa Salsabila Aulia dari kelas MN23M dengan nomor NIM 2023008080. Saya akan mempresentasikan tentang ekonomi hijau dan pasar tenaga kerja, dampak pada pekerjaan dan upah, analisis dampak ekonomi hijau terhadap penciptaan lapangan kerja, kualitas pekerjaan, dan juga upah di berbagai sektor. Nah, dampak ekonomi hijau terhadap penciptaan lapangan kerja, kualitas pekerjaan, dan upah di berbagai sektor menunjukkan bahwa transisi ke ekonomi hijau dapat membuka lapangan pekerjaan baru hingga 19,4 juta orang. Ekonomi hijau berpotensi meningkatkan pendapatan tenaga kerja sebesar 900,2 triliun dan mendapatkan lapangan kerja di sektor pertanian, industri pengolahan, dan lainnya. Nah, kemudian pembangunan ekonomi hijau ini telah menjadi fokus penting upaya mengatasi permasalahan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ekonomi hijau juga dikenal sebagai ekonomi berkelanjutan, berfokus pada penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa merugikan generasi mendatang. Yang pertama ada dampak terhadap penciptaan lapangan kerja. Nah, ekonomi hijau dapat mengacu pertumbuhan lapangan kerja di berbagai sektor, antara lain yang pertama energi terbarukan, kemudian efisiensi energi, kemudian transportasi hijau, dan juga agrikultur berkelanjutan. Transisi menuju ekonomi hijau berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di sektor-sektor yang bergantung pada industri ekstraktif dan polusi, seperti pertambangan batu bara, eksplorasi minyak dan gas, dan industri manufaktur yang tidak ramah lingkungan. Nah, kemudian yang kedua, dampak terhadap kualitas pekerjaan. Secara umum, pekerjaan di sektor ekonomi hijau menawarkan kualitas yang lebih baik dibandingkan sektor tradisional. Hal ini ditandai dengan yang pertama, upah gaji yang tinggi, yang kedua, kondisi kerja yang lebih aman, yang ketiga, peluang pengembangan diri, dan yang keempat, kontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu dampak terhadap upah. Dampak ekonomi hijau terhadap upah bervariasi antar individu dan pekerjaan. Di beberapa sektor seperti energi terbarukan dan teknologi hijau, upah dapat meningkat secara signifikan, sementara di sektor lain seperti pertanian berkelanjutan, upah mungkin tetap stagnan atau bahkan menurun, terutama di kalangan petani kecil yang masih belum memiliki akses terhadap teknologi dan teknologi tepat guna di pasar. Ekonomi hijau menawarkan peluang bagus untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas kerja. Namun, transisi ini juga harus dikelola secara hati-hati untuk memitigasi dampak negatif terhadap pekerjaan di beberapa sektor. Ekonomi hijau menawarkan prospek positif bagi pasar tenaga kerja, namun dengan catatan bahwa transisi harus dilakukan secara adil dan inklusif dengan fokus pada pengembangan keterampilan, jaring pengamanan sosial, praktik ketenagakerjaan yang berkelanjutan, dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.